Hakan berusaha pulih lebih cepat, berharap ia tersedia bisa kontra Lecce. Inter mendapat kabar positif dari ruang perawatan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Hakan Çalhanoğlu, playmaker asal Turki, menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan cederanya. Ia diperkirakan sudah bisa kembali memperkuat tim asuhan Simone Inzaghi dalam laga melawan Lecce yang dijadwalkan pada Minggu, 26 Januari mendatang. Kehadirannya akan menjadi tambahan penting bagi lini tengah Inter dalam upaya mereka mempertahankan gelar Scudetto yang mereka raih musim lalu. Di sisi lain, kondisi Davide Frattesi juga menjadi perhatian. Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan kemarin memastikan bahwa tidak ada cedera otot serius yang dialaminya. Namun, hanya ditemukan tanda-tanda kelelahan. Meskipun begitu, keputusan terkait apakah Frattesi akan masuk ke dalam daftar pemain untuk pertandingan berikutnya masih harus dievaluasi lebih lanjut. Selain itu, Inter juga tengah memantau situasi Frattesi di bursa transfer. Hal ini menunjukkan perhatian klub terhadap penguatan tim, baik untuk saat ini maupun musim depan. AS Roma pertimbangkan rekrut Marko Arnautovic dari Inter. AS Roma dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut striker Inter, Marko Arnautovic, sebagai tambahan kekuatan lini serang pada jendela transfer Januari ini. Laporan ini pertama kali datang dari jurnalis Sky Sport Italia. Mattia Favata mengatakan bahwa saat ini klub berjuluk Giallorossi saat ini sedang mencari pelapis untuk Artem Dovbyk, dan salah satu nama yang tengah dipertimbangkan adalah kapten tim nasional Austria tersebut. Menurut laporan dari La Roma 24, Marko Arnautovic dengan senang hati akan bergabung dengan AS Roma. Ia dilaporkan berniat meninggalkan Inter pada bulan Januari ini. Meskipun belum ada langkah konkret dalam transfer ini, peluang merekrut Arnautovic tetap menjadi opsi yang menarik untuk diikuti dalam beberapa pekan mendatang seperti yang dikatakan oleh Radio Mana-Mana Sport. Namun Roma baru bisa melanjutkan langkah untuk mendatangkan Arnautovic setelah melepas striker mereka, Eldor Shomurodov. Masa depan Arnautovic di Inter semakin tidak pasti. Marko Arnautovic, yang kini berusia 35 tahun, tampaknya tidak akan bertahan lama di Inter Milan. Kontraknya dengan klub hanya berlaku hingga Juni 2024, dan kemungkinan besar ia akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Namun, ada peluang bagi striker asal Austria ini untuk hengkang lebih cepat, yakni pada jendela transfer Januari ini. Musim ini, Arnautovic kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler. Peran sebagai pelapis utama di lini depan kini dipegang oleh Mehdi Taremi. Selain itu, kembalinya Wakin Korea sebagai bagian integral dari skuad utama juga mengurangi peluang Arnautovic tampil di lapangan. Zielinski bisa bermain sejak awal kontra Empoli, sementara Bastoni diistirahatkan. Inter Milan akan melakukan beberapa rotasi dalam lineup mereka saat menghadapi Empoli di laga Serie A mendatang. Menurut laporan Sky Sport Italia, Alessandro Bastoni akan diistirahatkan pada pertandingan ini, dan posisi bek kiri akan diisi oleh Carlos Augusto sebagai penggantinya. Meskipun Hakan Çalhanoğlu absen, Inter akan tetap mengandalkan Christian Aslani untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh gelandang asal Turki tersebut. Namun, laporan dari Sport Mediaset menyebutkan bahwa ada kemungkinan Piotr Zielinski bisa tampil di posisi tersebut, tergantung pada keputusan pelatih Simone Inzaghi. Aslani atau Zielinski, dan dua gelandang lainnya, Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan, akan mengisi lini tengah Nerazzurri. Francesco Acerbi dan Davide Frattesi dipastikan tersedia untuk pertandingan melawan Empoli. Namun, keduanya diperkirakan hanya akan memulai pertandingan dari bangku cadangan, mengingat mereka baru saja kembali dari masalah kebugaran dan belum sepenuhnya fit untuk bermain sejak awal. Sementara itu, Hakan Çalhanoğlu dan Kevin Bisek diproyeksikan bisa kembali bermain pada pertandingan Liga Champions melawan AS Monaco mendatang. Kedua pemain ini diharapkan bisa memberikan kontribusi penting untuk Inter saat mereka melanjutkan perjuangan di kompetisi Eropa. Dengan beberapa perubahan yang dilakukan, pelatih Simone Inzaghi berharap timnya tetap bisa tampil kompetitif saat melawan Empoli, sementara menyiapkan strategi untuk pertandingan mendatang di Liga Champions. Setelah laga kontra Empoli akan ada rapat khusus bahas bursa transfer Inter. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, bersama para direktur klub, telah menjadwalkan pertemuan darurat untuk membahas kemungkinan mendatangkan pemain pada jendela transfer Januari ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, pertemuan tersebut akan berlangsung setelah pertandingan Serie A melawan Empoli pada hari Minggu mendatang. Inter saat ini menghadapi situasi genting di lini belakang. Bek veteran Francesco Acerbi, yang berusia 36 tahun, mulai menunjukkan tanda-tanda menurun dari segi kebugaran. Ia telah berjuang mengatasi masalah pada otot pahanya selama beberapa pekan terakhir.
Sementara itu, Stefan de Vrij telah tampil cukup baik menggantikan Acerbi. Namun, beban bermain yang besar mulai berdampak pada kondisi fisiknya, dengan beberapa masalah kebugaran juga mulai muncul. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Inter untuk mengandalkan hanya Acerbi dan de Vrij sebagai dua bek tengah utama dalam formasi 3 bek hingga akhir musim. Karena situasi ini, Nerazzurri mempertimbangkan untuk mengambil langkah aktif di bursa transfer guna memperkuat kedalaman lini pertahanan mereka. Jendela transfer masih terbuka hingga 3 Februari, sehingga Inter memiliki waktu untuk mengevaluasi dan mencari opsi pemain yang tersedia. Sebelum memutuskan langkah di bursa transfer, prioritas Inter adalah mempersiapkan laga penting melawan Empoli pada hari Minggu. Ada kemungkinan Acerbi akan kembali fit untuk pertandingan tersebut. Namun, laga melawan Empoli juga akan menjadi penentu bagi keputusan klub. Setelah pertandingan, dan sebelum laga Liga Champions melawan Sparta Prague pada tengah pekan, Simone Inzaghi akan mengadakan pertemuan dengan manajemen klub. Dalam pertemuan tersebut, mereka akan membahas apakah situasi darurat ini mengharuskan Inter mendatangkan bek baru untuk memastikan stabilitas tim hingga akhir musim. Inter dorong Tajon Buchanan hengkang untuk dapatkan lebih banyak menit bermain. Inter dikabarkan tengah mendorong Tajon Buchanan untuk pergi mencari klub yang bisa menjamin menit bermainnya lebih banyak. Menurut laporan dari Tuttosport, ketertarikan dari AS Roma kepada pemain Kanada tersebut bisa dimanfaatkan oleh Nerazzurri. Buchanan, yang bergabung dengan Inter dari klub Brugge lebih dari setahun yang lalu, masih jauh dari menjadi pemain inti di tim utama. Meskipun bergabung pada jendela transfer Januari musim lalu, ia belum pernah memulai pertandingan Serie A. Pemain 25 tahun ini hanya mendapat kesempatan bermain di Coppa Italia, di mana ia tampil sejak awal pada pertandingan babak 16 besar melawan Udinese. Buchanan saat ini lebih sering menjadi pilihan cadangan di Inter, dan tampaknya pelatih Simone Inzaghi tidak memberinya kepercayaan penuh sebagai pemain utama, melainkan hanya sebagai pemain pengganti yang dapat memberikan dampak pada pertandingan. Dalam situasi ini, Tuttosport melaporkan bahwa Inter mempertimbangkan untuk meminjamkan Buchanan guna memberikan kesempatan lebih banyak bermain, dan prioritasnya adalah klub yang dapat menjamin waktu bermain reguler untuknya. Hal ini penting agar Buchanan dapat menemukan ritme permainannya di Serie A. Roma, yang saat ini sedang memperkuat skuad mereka untuk paruh kedua musim ini, tertarik untuk mendatangkan Buchanan. Mereka mengapresiasi kecepatan dan kemampuan versatilitasnya, dan melihatnya sebagai tambahan yang cocok untuk memperkuat tim besutan Claudio Ranieri. Dengan situasi ini, peminjaman Buchanan ke Roma diyakini bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Inter berharap pemain muda mereka dapat mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak, sementara Roma bisa mendapatkan tambahan pemain yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memperdalam skuad mereka menuju akhir musim. Inter juga bisa memanfaatkan ruang yang ditinggal Buchanan untuk bek baru. Jika penampilan Taremi terus tak meyakinkan, dia bisa hengkang akhir musim nanti. Menurut laporan dari Tuttosport, Inter terus menghadapi tantangan besar dalam menemukan alternatif yang sepadan untuk Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Kehilangan Romelu Lukaku dan Edin Dzeko, yang sebelumnya menjadi bagian dari lini serang bersama Lautaro, membuat Inter kesulitan menjaga kualitas di lini depan dengan 3 penyerang kelas atas. Salah satu upaya Inter adalah mendatangkan Marko Arnautovic. Namun, sejauh ini, performa pemain asal Austria itu jauh dari harapan. Ia bahkan gagal mendekati kontribusi gol yang pernah diberikan oleh Dzeko. Dalam hierarki tim, Arnautovic kini menempati posisi keempat setelah digeser oleh Mehdi Taremi. Namun, Taremi, yang didatangkan dengan catatan impresif dari Porto, juga belum menunjukkan ketajamannya. Hingga saat ini, penyerang asal Iran tersebut belum mencetak 1 gol pun di Serie A. Situasi ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa satu-satunya penyerang lain selain Thuram dan Lautaro yang mencetak gol di Liga adalah Joaquin Correa. Kekurangan Inter di lini depan tampak jelas dalam pertandingan melawan Bologna. Ketika Lautaro absen karena cedera, Arnautovic hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan, sementara Taremi menyia-nyiakan setidaknya 2 peluang emas. Ketergantungan yang besar pada 2 penyerang utama membuat Inter terlihat rentan ketika salah satu dari mereka tidak tersedia. Jika tren ini berlanjut, kemungkinan besar akan ada perombakan di lini serang pada akhir musim. Inter mungkin akan mendatangkan 2 penyerang muda yang memiliki ambisi besar dan bersedia menjalani periode pembelajaran sebelum menjadi pemain inti. Strategi ini diharapkan dapat memberikan kedalaman dan fleksibilitas yang lebih baik di lini depan. Meski menghadapi kesulitan di lini serang, pelatih Simone Inzaghi berhasil memaksimalkan kontribusi dari lini lain. Hingga saat ini, para bek Inter telah mencetak 14 gol di Serie A, menunjukkan bagaimana tim beradaptasi dalam mencetak gol dari berbagai sumber.